memuji dan membenci sirkuit baru MotoGP Thailand. Pada September tahun 2017 lalu tanda tangan Sakon Wanapong, Bos Sports Authority of Thailand, SAT, mengawali sebuah sejarah besar bagi Thailand. Bersepakat dengan Dorna Sports, penyelenggara MotoGP, Thailand menjadi salah satu tuan rumah MotoGP musim 2018 hingga musim 2020 nanti. Hajatan akbar yang kali pertama bagi Thailand itu sudah dimulai sejak Jumat 5/10 hingga Minggu 7/10. MotoGP musim 2018 bertajuk PTT Thailand Grand Prix. Sirkuit Internasional Buriram akan melangsungkan MotoGP seri 15 musim 2018. Rangkaian PTT Thailand Grand Prix dimulai dengan sesi latihan pertama hingga ketiga FP1 FP3, juga kualifikasi pertama dan kedua Q1 dan Q2, yang digelar Jumat hingga Sabtu. Pada Sabtu, Marc Marquez menempati pole position atau start terdepan dalam hasil kualifikasi MotoGP Thailand pada Sabtu, tanggal 6 Oktober tahun 2018 di sirkuit internasional Buriram. Sang juara bertahan MotoGP 2018 meraih pole keempatnya musim ini setelah menaklukkan sang rival Valentino Rossi, Movistar Yamaha, dengan perbedaan hanya 0,011 detik. Pada hari Minggu, sirkuit yang mulai dibuka pada 2014 lalu tersebut akan menjadi tempat bagi Marc Marquez, Jorge Lorenzo, Andrea Dovizioso, Valentino Rossi, juga pembalap-pembalap lainnya untuk beradu cepat dalam lomba yang sesungguhnya. Menurut Sakon pada Januari tahun 2018 lalu, MotoGP Thailand bisa menarik turis-turis dari berbagai macam negara untuk datang ke Thailand. Ia yakin bahwa modal sebesar 300 juta dolar baht yang dikeluarkan Thailand untuk menyelenggarakan MotoGP selama 3 tahun, bisa kembali berkali-kali lipat. Namun, Sakon barangkali bukan satu-satunya orang yang yakin bahwa MotoGP Thailand bisa berbuah kesuksesan. Mengingat PTT Thailand Grand Prix digelar mendekati akhir musim 2018, para pembalap unggulan disinyalir akan menampilkan perlombaan yang seru. Bedanya, pembalap itu tidak mengejar keuntungan, melainkan mengejar gelar juara yang bisa menentukan perebutan satu tempat untuk menjadi juara dunia. Tantangan sirkuit baru panjang lintasan Chang International Circuit atau Sirkuit Internasional Buriram mencapai 4,6 km. 3 lintasan lurus yang sangat panjang menanti para pembalap untuk menggeber motor dengan kecepatan maksimal, dan 12 tikungan juga siap membuat para pembalap beradu cerdik dalam 26 putaran. Namun, jauh-jauh hari sebelum lomba, Valentino Rossi ternyata sudah mengeluh tentang sirkuit tersebut. Pada 2015 lalu, 1 tahun setelah sirkuit internasional Buriram dibuka, Valentino Rossi dan Yamaha mengadakan tes di sirkuit tersebut. Setelah menjajal motornya, Rossi merasa sirkuit tersebut jauh dari menyenangkan. Sirkuit itu sangat membosankan, tidak mempunyai banyak tikungan, hanya lintasan lurus yang sangat panjang. Saya rasa ini, sirkuit internasional Buriram, bukan tempat menyenangkan untuk dikunjungi, ujar Rossi, dilansir dari situs Motorsport. Rossi juga menilai kondisi sirkuit internasional Buriram juga tidak layak untuk digunakan balapan. Ia lalu menyimpulkan, jadi, saya tidak sepenuhnya gembira pergi ke Thailand, terutama saat berada di lintasan balap. Tapi jika kami harus berlomba, aku akan melakukannya. Yang menarik, Rossi ternyata mengubah komentarnya setelah kembali menjajal sirkuit tersebut pada awal Februari tahun 2018 lalu. Dalam tes resmi MotoGP tersebut, meski hanya mampu finish di peringkat ke-12, Rossi mengatakan, "Saya ingat bahwa trek ini mirip dengan Austria, jadi saya sangat khawatir. Namun ketika Anda melintasinya, sirkuit ini mungkin lebih mirip dengan Argentina. Trek ini tidak terlalu sulit tapi sangat menyenangkan. Secara teknik sangat mudah, tapi tidak membosankan. Seperti sirkuit Sepang, Malaysia, sirkuit internasional Buriram juga diarsiteki oleh Herman Tilke. Uniknya, meski mempunyai arsitek yang sama, tantangan yang diberikan sirkuit Sepang dan sirkuit internasional Buriram sangat berbeda. Dilihat secara kasat mata, sirkuit Sepang memang terlihat lebih menantang daripada sirkuit internasional Buriram. Sepang hanya mempunyai 2 lintasan lurus panjang, di antara tikungan ke-14 dan ke-15, serta di antara tikungan ke-15 dan tikungan pertama. Selebihnya,
Sepang mempunyai 15 tikungan yang membutuhkan kehati-hatian untuk dilibas. Sementara itu, sirkuit internasional Buriram mempunyai 3 lintasan lurus yang sangat panjang. 3 lintasan lurus panjang tersebut bahkan mempunyai jarak berdekatan, sehingga memungkinkan para pembalap menggeber motornya dengan kecepatan penuh. Namun, setelah para pembalap menjajalnya, sejumlah pembalap ternyata menganggap sirkuit Buriram bukanlah sirkuit cepat dan tak kalah menantang daripada Sepang. Ada 3 tikungan yang sangat tajam dan sisanya adalah lintasan lurus yang panjang. Namun bagi motor saya, itu adalah lintasan yang sangat lambat, ujar Andrea Dovizioso, pembalap Ducati, setelah hanya berada di peringkat ke-7 dalam tes pada Februari tahun 2018 lalu. Tak jauh berbeda dengan Dovizioso, Dani Pedrosa yang berhasil mencatatkan waktu tercepat selama menjajal motor di Buriram Februari tahun 2018 lalu, juga beranggapan bahwa para pembalap tak bisa asal-asalan memacu motornya di sirkuit internasional Buriram. Rekan satu tim Marc Marquez tersebut menyebut bahwa sirkuit Buriram sedikit sempit. Tanpa kejelian dalam memilih line, memacu motor secepat mungkin di sirkuit tersebut hanya akan menimbulkan bencana.